Halo sob, kembali lagi di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi. Apa kabarnya sob? Saya yakin sobat dalam kondisi yang baik, lebih sadar dari sebelumnya, bisa lebih tenang dan bisa tahu bahwa pikiran itu memang seperti itu kerjanya, perasaan juga seperti itu kerjanya. Jadi kalau ada overthinking, seharusnya sobat bersyukur, karena itu menandakan bahwa pikirannya sehat. Perasaannya atau ekspresi jiwanya itu juga bisa menunjukkan ekspresi dari jiwa yang sesungguhnya ngasih tahu ke kita bahwa setiap lapisan jiwa itu bekerja dengan baik. Nah, kali ini saya ingin bercerita mengenai overthinking. Ini sebuah pengalaman ketika saya berinteraksi dengan salah seorang peserta program saya. Kebetulan beliau mengikuti program saya sudah hampir 5 tahun dan katanya mengalami overthinking dari sejak mudanya. Kebetulan sekarang umurnya sudah hampir 70-an, 70 lebih kalau nggak salah ya. Dulu ikut program itu masih umur 65-an kalau nggak salah ya. Dan katanya mengalami masalah overthinking semenjak mudanya. Ada banyak cerita di situ, ada banyak pelajaran juga di situ buat saya pribadi sebetulnya. Dan beliau ini juga ikut program bertingkat, mulai dari program pembersihan energi negatif jarak jauh, kemudian program coaching, daily coaching, terus kemudian program workshop private tatap muka program 3 di Yogyakarta. Oh ya, kebetulan beliau ikut semenjak saya masih ada di Kaskus waktu itu. Berarti mungkin sekitar 2013-2014. Ya sudah lama ya. Karena sekarang tahun 2023. Ya kira-kira mungkin sekitar 7 tahunan yang lalu ya. 7-8 tahun yang lalu mungkin. Sekitar 2014 itu ikut. Jadi berarti sekarang umurnya mungkin sudah lebih 70-an lah. Mungkin hampir 75 gitu. Dan alhamdulillah beliaunya masih sehat. Tidak seperti orang 70-an, tapi katanya beliau merasa umurnya masih 50-an, masih fit kembali sekarang. Saya tanya kepada beliau, Pak, bagaimana overthinkingnya? Bagaimana soal banyak pikirannya? Dia bilang masih. Loh, berarti nggak sembuh dong gitu. Terus dia bilang, ya kalau sembuh nggak overthinking berarti pikiran saya nggak kerja gitu. Jadi gimana dong? Saya mulai sadar bahwa pikiran itu memang seperti itu kerjanya. Oke. Nah, kebetulan beliau ini ikut program, saya selalu salut dengan beliau, karena beliau adalah salah satu orang tua yang menurut saya itu tidak gaptek, melek teknologi. Bayangin saja, di umur segituan dulu itu masih di Kaskus beliau. Bisa menggapai saya, berkenalan saya di Kaskus gitu. Padahal Kaskus itu cukup sulit untuk digunakan gitu. Dan berinteraksi saya akhirnya bisa lewat SMS, kemudian BBM dan WA. Nah, awalnya beliau ikut program pembersihan energi negatif ketika sedang mengalami overthinking parah katanya. Ada kecemasan, ada penyakit-penyakit fisik yang muncul karena itu. Dan itu sudah berlangsung semenjak muda katanya. Awal 20-an itu sudah mulai katanya. Semenjak beliau sadarnya penyakit itu banyak pikiran, itu mulainya kira-kira sekitar umur 20-an, 20 awal ketika lulus kuliah. Tapi sebelumnya karena beliau tidak tahu, itu sering pusing ketika kuliah, mengerjakan tugas akhirnya katanya. Kemudian setelah lulus, kerja di sebuah perusahaan, BUMN di zaman itu katanya. Dan diperiksakan ke rumah sakit. Nah, ketika diperiksakan, beliau tahu bahwa itu adalah sebuah gejala overthinking. Kalau sekarang disebut overthinking, gangguan kecemasan. Dan yang beliau derita waktu awal itu MAH akut, atau kalau sekarang disebut GERD. Waktu dulu GERD itu kata beliau tidak populer disebut gitu. Saya tanya,
kenapa kok baru diperiksakan sekarang? Wah, kalau dulu pas kuliah nggak punya uang katanya. Sekarang ketika kerja itu ditanggung perusahaan, jadi bisa check up lengkap ketika sudah bekerja gitu. Itu sekitaran pertengahan 20-an, 25 mungkin. Nah, ketika itu terjadi mah akut awalnya. Nah, mah akut ini asam lambungnya sering kumat dan beberapa tahun kemudian itu mengakibatkan munculnya penyakit baru, yaitu ada gangguan detak jantung. Gangguan detak jantungnya itu iramanya tidak bagus gitu. Itu di umur 30-an. Nah, di umur 40-an itu katanya saya hampir game over gitu. Maksudnya gimana? Game over itu meninggal dunia. Karena detak jantungnya itu tidak beraturan sekali, kayak sesak di dada. Nah, ketika sesak itu muncullah penyakit baru di situ di umur segitu itu, yaitu gejala stroke atau stroke ringan. Yang awalnya dimulai dari itu tadi, mah akut, kemudian detak jantungnya tidak beraturan, habis itu stroke ringan. Nah, alhamdulillah dia selamat, lolos dari itu, dan ada masalah tambahan yang baru yang terjadi, yaitu hipertensi. Kemudian semenjak awal dia ke dokter, itu makanan sudah dijaga sekali, karena ada penyakit mah kan di umur 25 itu dijaga sekali. Dan itu menyebabkan banyak hal. Kalau sobat tahu, awal mula dari overthinking itu pasti mengakibatkan masalah di fisik. Karena overthinking itu bikin pikiran ke sana ke sini, kemudian jadi kerja organ yang lain juga jadi berat. Kemudian energi reserve-nya itu, energi yang ada itu fokus ke otak semua. Jadi semacam lupa mengurus bagian yang lain. Akhirnya pertama kali banyak yang merasa sering pusing-pusing sakit di leher bagian belakang. Kemudian setelah itu rata-rata timbul masalah kayak mah. Kalau sekarang disebut GERD. Mah akut, asam lambungnya parah begitu. Sekarang banyak sekali melanda kita di zaman sekarang ini kan, asam lambung parah ini karena pikiran gitu ya. Itu karena asam lambung itu bekerja mengakomodir kerja pikiran. Semakin pikiran itu bekerja keras, asam lambung itu juga jadi naik, jadi aktif begitu. Kalau di mobil itu asam lambung itu seperti oli di mobil kita itu, atau di kendaraan, di motor itu. Kerja mesinnya berat, kerja olinya juga berat jadinya. Nah, sudah begitu pasti mengakibatkan yang terjadi yang lain. Misalnya gangguan di irama jantung kayak klien saya tadi. Jantungnya tidak berirama karena terdesak dari asam yang keluar dari lambung begitu. Nah, saya nggak tahu setelah itu bisa ada gejala stroke, kemudian ada hipertensi gitu. Itu semua sebetulnya penyakit-penyakit yang muncul karena adanya kerja pikiran yang kurang bisa disadari. Nah, kalau dari klien saya, akhirnya di umur 50-an, alhamdulillah katanya dia bertahan sampai umur 50-an. Barulah kemudian dia mengikuti program-program semacam meditasi, tafakur, program-program yang untuk menenangkan diri sehingga kerja pikirannya tidak terlalu berat. Nah, akhirnya setelah itu dia tertarik mengikuti banyak program-program spiritual pengembangan diri dengan jalan spiritual begitu, untuk bisa menenangkan jiwa atau hatinya gitu. Nah, ketika tadi dilakukan, akhirnya asam lambungnya ini bisa lebih aman. Nah, banyak yang mengira ketika sudah diobati secara kimiawi, ada kita menelan obat-obatan, kalau awalnya itu ada kayak semacam promah begitu, atau herbal begitu. Nanti kalau sudah naik itu ada semacam omeprazol obatnya, dan naik lebih banyak lagi antasida, terus dosisnya membesar gitu. Ataupun ke dokter ada yang diinjek, disuntik dengan untuk meredakan asam yang terlalu tinggi di bagian lambung begitu.
Itu dikira setelah itu bisa hilang. Ternyata tidak, itu hanya, ingat-ingat, itu hanya menenangkan atau meredakan sementara asam lambung yang sedang aktif. Tapi awalnya bukan dari situ. Banyak yang mengira bahwa asam lambung parah ini kerja dari atau hasil dari makanan yang tidak diatur gitu. Ya mungkin bisa jadi benar, tapi kita makan tidak teratur itu bisa jadi, ingat-ingat, itu karena kita tidak tenang. Karena pikiran kita kemana-mana, akhirnya sok hebat, sok iya, makan banyak pedas misalnya, kemudian manis-manis juga bisa merangsang, asam-asam begitu. Kemudian kolesterol tinggi juga bisa. Kemudian kolesterol tinggi itu bisa dari durian, kepiting, ikan, sapi pun ternyata bisa menyebabkan begitu. Ini semua diakibatkan oleh pikiran yang tidak terkendali. Dan kadang-kadang kita juga tidak bisa disalahkan untuk hal ini. Kenapa begitu? Karena seringkali terjadi, ini muncul karena ketidaktahuan kita, karena ketidakpahaman kita atas bagaimana kerja diri kita ini. Karena kita tidak diajarkan dari kecil. Nggak salah, karena nggak tahu cara makainya. Karena memang semua program, semua hal-hal yang ada di sekitar kita, sebetulnya itu hasil dari doktrin. Sebuah golongan yang sering saya sebut sebagai dark worker. Dark worker ini kaki tangan iblis di muka bumi, kaki tangan setan di muka bumi. Mereka ini mendoktrin kita untuk bisa menjauhkan kita dari Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan juga akhirnya mereka bisa menguasai setiap hal yang ada di bumi ini. Mereka sudah bekerja lama sekali semenjak bumi ini masih muda, semenjak awal mula adanya peradaban di muka bumi ini. Rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Mereka sudah bekerja, mereka sudah membuat doktrin-doktrin yang mengakibatkan kita lupa akan diri kita sendiri. Dan doktrin-doktrin yang mereka buat itu semua mengarahkan untuk kepentingan mereka sendiri. Dan hal ini sangat nyata. Overthinking ini menurut saya disebabkan oleh doktrin mereka juga yang menjauhkan kita dari pengetahuan tentang diri kita sendiri. Andai kata saja benar bahwa mengenal Tuhan itu adalah awal mula kehidupan, bukan akhir dari kehidupan. Jadi semenjak kita kecil, semenjak umur kita masih kecil, kita diajarkan mengenai ketuhanan. Bukan hanya diajarkan, tapi dikenalkan juga dengan Tuhan yang ada di dalam diri. Sehingga kalau kita bisa kenal Tuhan yang di dalam diri, pelan-pelan kita bisa mulai mengenal bagian-bagian dari diri kita sendiri, belajar mengenai bagian-bagian yang ada dalam diri kita sendiri, dibimbing langsung oleh navigator. Tentunya caranya diatur sekali sehingga bisa dilakukan oleh anak-anak yang masih kecil. Kita sedari kecil juga belajar mengenai hal ini sehingga kita tahu bahwa ada pikiran, ada perasaan, bahwa kita ini bukanlah tubuh ini. Kita ini bukanlah nama yang dicetak di ID card kita, di KTP, di paspor, bukan. Di ijazah, bukan. Kita ini bukan pikiran, bukan perasaan. Kita ini adalah jiwa yang menggunakan fisik ini untuk hidup di bumi. Sedangkan fisik ini, kendaraan kita hidup di bumi ini, memiliki kelengkapan, yaitu pikiran serta perasaan. Jika kita ingat akan hal ini, jika kita tahu, jika kita bisa menerapkan hal ini, mengalami langsung kesadaran jiwa bahwa kita adalah jiwa, bukanlah pikiran, bukan perasaan, bukanlah tubuh ini, maka paling tidak kita akan bisa tahu, oh ya, ada pikiran yang bekerja, oh pikiran saya bekerja dengan keras. Kita tahu bahwa pikiran tidak mungkin dihilangkan. Kita juga tahu bahwa pikiran tidak mungkin disuruh stop atau berhenti. Kita akhirnya bisa menyadari, oh ada pikiran, ada perasaan. Akhirnya kita bisa tahu itu.
Dan lama-lama kita juga dididik untuk bisa menggunakan keduanya, pikiran dan perasaan, untuk bisa merasakan hidup dengan kesadaran, serta menggunakan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Misalnya saja potensi kekuatan pikiran, potensi kekuatan hati, potensi energi percikan cahaya Tuhan atau energi spiritual yang ada di dalam diri. Pelan-pelan kita bisa. Tapi jika tidak bisa, maka seperti cerita klien saya tadi, mulai dari umur 20-an, dia nggak sadar. Atau mungkin sedari kecil, katanya dia dididik untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum terjadi. Karena didikannya seperti ini, akhirnya dia selalu was-was sebelum semuanya terjadi untuk mempersiapkan apa aja yang harus dipersiapkan untuk esok. Awal mulanya seperti biasa saja, tapi lama-lama karena kita didoktrin untuk mempersiapkan hari esok dengan sebaik mungkin, apalagi kalau kita perfeksionis, kita ingin persiapannya yang sesempurna mungkin untuk besok. Ini menyebabkan pikiran kita loncat ke depan. Pikiran kita mempersiapkan ke depannya dengan mengarahkan pikiran kita ke depan ini tanpa kita sadari. Kalau pikiran diarahkan ke depan, dia akan memperkirakan, menganalisa bagaimana sih masa depan, bagaimana sih terjadinya masa depan. Semuanya dipersiapkan, semuanya dianalisa, kemudian disimpulkan. Kalau kesimpulannya jelek, pasti pikiran, pasti perasaan itu juga bekerja. Bukan hanya jelek loh ya, baik pun pikiran juga, perasaan juga bekerja. Nah kebanyakan kesimpulannya rata-rata lah. Kalau kita lihat diri kita sendiri, kita selalu menyimpulkan masa depan ini bagaimana nih kalau nanti terjadi ini. Pasti kita selalu mempersiapkan untuk terjadinya yang terburuk. Pasti perasaan jadi bekerja, agak-agak nggak enak gitu. Bahaya sekali kalau kita nggak sadar akan hal ini, pikiran diarahkan ke hal itu. Memang kita ingin yang terbaik. Supaya yang terjadi yang terbaik, mari kita persiapkan yang terjelek yang muncul, sehingga kita bisa bersiap-siap, bisa mengantisipasi bila yang jelek itu muncul. Akhirnya pikiran bergerak ke sana. Tanpa sadar kita mengarahkan energi kita ke sana. Tanpa sadar perasaan kita juga muncul, aktif, merespon. Tanpa sadar, sesuai dengan hukum law of attraction, hukum energi yang ada di alam semesta, kita mengarahkan energi kita ke sana, maka yang akan terjadi kemungkinan besar ya hal yang kita bayangkan tadi. Bayangkan bila ini terjadi terus-menerus. Kemudian bagaimana nasib organ-organ yang lain? Bahaya sekali. Dari umur belasan tahun, mungkin doktrin dari klien saya itu udah dia terima sejak kecil. Tapi karena fisiknya masih bisa kuat, akhirnya baru bermasalah sekitar umur 20-an. Masalahnya berlanjut terus. Sampai sekarang ketika di umur saya kenal sekarang ini 2023, saya berinteraksi dengannya ketika tanggal 1 Januari 2023 kemarin. Dia masih baik-baik saja, dan menurut dia apa yang dia harapkan untuk hilang pikiran negatifnya ternyata tidak hilang, karena memang tidak bisa hilang. Tapi sekarang dia bisa menyadari itu semua dan mulai pelan-pelan tidak terjebak. Menurut dia, kenal Mas Erlangga ini sejak tahun 2013-14 sampai sekarang 2023, 10 tahun lah. Banyak hal yang berbeda, tapi saya juga masih tahu bahwa ada hal-hal yang saya masukkan ke dalam diri saya sudah semenjak kecil dulu. Sudah berapa puluh tahun itu masuk. Sekarang program-program yang ada di dalam diri, di dalam pikiran, yang didoktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa disadari, itu masih ada pastinya, masih sering aktif. Tapi saya punya kesadaran. Saya bisa sadar bahwa itu semua aktif. Dan pelan-pelan dengan kesadaran itu, saya bisa taruh hal-hal yang tadinya saya anggap sebagai negatif itu, saya peluk menjadi satu kesatuan bahwa itu semua adalah diri saya. Pelan-pelan saya peluk, saya embrace all of it. Kemudian saya taruh dia di tempatnya masing-masing. Sehingga yang awalnya saya berusaha keras melawan mereka untuk mengalahkan mereka, sekarang tidak saya lawan.
Aneh juga, karena tiba-tiba yang dulu berusaha dilawan, dikalahkan, sekarang ya sudah dibiarkan apa adanya aja, diamati aja. Lama-lama malah bisa kalah, lama-lama malah bisa seperti dikasih tali kekang, kayak kuda dikasih tali kekang, dan dia pelan-pelan mulai bisa menjinakkan mereka. Pelan-pelan itu semua tidak serta-merta begitu saja. Nah, untuk menemani malam minggunya, ini cerita saya dan ini sharing saya sebagai seorang terapis, coach, dan mentor di program saya sendiri. Dulu nama program saya pakai nama Master Kuping di Kaskus, ID saya Kuping. Kemudian saya buat website sekitar tahun 2014-15, masterkuping.com. Kemudian 2016 itu ada solusisupersukses.com. Sebelumnya juga ada personal blog saya yang sampai sekarang, sampai saat ini masih aktif, yaitu erlangga.my.id, www.erlangga.my.id. Selain saya baru buat akun-akun kayak TikTok, YouTube, RTD Channel, BR Langga Asfi gitu. Nah, itu sharing saya. Coba kalau Sobat RTD punya sharing mengenai overthinking ini. Yuk, kita saling sharing. Siapa tahu saya bisa sharing lebih lanjut pengalaman saya menangani dengan energi spiritual dari jarak jauh klien-klien saya selama ini. Gitu aja sharing saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sekali sudah nonton video-video yang ada di RTD Channel. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Luar.